Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya tentang alternatif penyelesaian sengketa. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan terus dalam kondisi sehat ya dan tetap semangat dalam menjalani masa-masa COVID-19 ini. Hari ini saya memakai baju putih, kemudian berdasi hitam, bukan mau pergi ke KUA ya atau mau menikah, tapi hari ini ada agenda sidang pembuktian, agenda saksi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Jadi sambil di perjalanan kita akan melanjutkan diskusi kita, mata kuliah kita tentang alternatif penyelesaian sengketa. Teman-teman semua, sebagaimana sudah kita ketahui, sudah kita diskusikan bersama bahwa Indonesia dijamin melalui Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, bahwa dalam penyelesaian sengketa ini tidak harus ya melalui jalur peradilan, ada alternatif, ada jalan lain, ada jalan pintas. Nah, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, perkara-perkara yang bisa kita selesaikan dan diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini merupakan perkara-perkara yang sifatnya privat ya, keperdataan. Sengketa ya, namanya sengketa itu berarti konteksnya adalah satu hukum privat, begitu hukum dagang, hukum bisnis ya, dan lain sebagainya. Kita ketahui dalam penyelesaian sengketa ini bisa melalui beberapa cara ya, yaitu mediasi, kemudian konsiliasi ya, negosiasi, pendapat ahli, dan juga bisa melalui arbitrase. Semua itu tadi kanal-kanal yang disediakan tadi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang diselesaikan melalui non-litigasi atau di luar peradilan yang ada, yang sudah kita ketahui bersama. Nah, saya tidak akan mendiskusikan itu lagi. Sekarang muncul pertanyaan ya, kalau di alternatif penyelesaian sengketa konteksnya adalah perkara-perkara yang sifatnya keperdataan. Nah, muncul pertanyaan, di Indonesia bagaimana dengan perkara-perkara pidana? Apakah bisa diselesaikan di luar jalur peradilan? Apakah bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa? Atau bisa dilakukan pemufakatan atau musyawarah di luar jalur peradilan diselesaikan? Nah, di Indonesia kita harus ketahui dulu dasar hukumnya ya. Dalam konteks sistem peradilan pidana kita tidak mengenal sebenarnya istilah penyelesaian di luar jalur peradilan. Semua berbasis due process of law. Nah, akan tetapi praktek di lapangan ya, ada atau tidak ada, seringkali kita menjumpai ya adanya sebuah diskresi dari penegak hukum untuk bagaimana menyelesaikan perkara pidana ini di luar jalur peradilan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua perkara pidana itu bisa diselesaikan melalui jalur mediasi atau bisa dikatakan alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Kita harus ketahui bersama ya, memang
kasus pidana, perkara pidana yang masuk di peradilan negeri itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, jumlah kasusnya luar biasa, sehingga lembaga pemasyarakatan atau lapas ini jumlahnya juga sangat penuh isinya. Nah, teman-teman semua, kita mungkin pernah mendengar istilah mediasi penal ya. Apa itu mediasi penal? Yaitu mediasi yang dilakukan di dalam perkara pidana atau penal ya. Mediasi penal, mediasi penyelesaian diselesaikan secara mediasi dalam perkara pidana. Meskipun di Indonesia tidak ada dasar hukum konkret ya secara letterlek bagaimana penyediaan kanal penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan, tetapi ada beberapa hal ya, ada beberapa perkara-perkara yang memang di situ bisa diselesaikan di luar jalur peradilan, tapi tidak semua perkara. Semangat dari mediasi penal itu adalah semangat restoratif justice ya, atau pemulihan, bukan retributif justice atau pembalasan. Seringkali pembidana ini kan paradigma pembalasan ya. Harus mendapat balasan yang setimpal, harus dipidana, harus dipenjara. Nah, ada semangat yang disebut sebagai semangat restoratif justice ini ya, merupakan satu konsep di mana tidak hanya berbicara soal pembalasan atas sebuah perbuatan, tapi berbicara terkait tentang bagaimana memulihkan keadaan akibat peristiwa pidana itu, untuk memulihkan kembali. Semangatnya adalah bagaimana korban juga mendapatkan perlindungan, korban bisa pulih kembali kondisinya. Jadi tidak hanya sekedar pelaku dipidana, tapi korban juga bisa ada sebuah pemulihan kondisi dari akibat yang dia derita karena menjadi korban peristiwa pidana. Nah, semangat restoratif justice ini sama semangatnya dengan semangat mediasi penal ya, mediasi penal. Ada beberapa sebenarnya undang-undang yang secara khusus ya, meskipun tidak letterlek menyebut mediasi penal. Salah satu contohnya adalah di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 ya, tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, di situ dijelaskan dan diatur bahwa di dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak ya, dengan ketentuan tuntutan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau disebut residif ya, residivis, maka harus diselesaikan melalui diversi atau musyawarah di tingkat penyidikan maupun sampai nanti di tingkat penuntutan di pengadilan. Kalau bisa selesai di tingkat penyidikan ya harus diselesaikan secara diversi. Jadi ketika ada perkara pidana ya, yang dilakukan oleh anak, maka untuk menyelesaikannya bisa diselesaikan secara diversi, bahkan justru ini harus diselesaikan secara musyawarah atau diversi. Bagaimana caranya? Caranya adalah melibatkan korban, keluarga korban, ya, keluarga pelaku, ya. Kemudian ada mediator, ya, ada penyidik di situ, dan ada pihak-pihak terkait, misalkan lembaga-lembaga perlindungan anak untuk duduk membahas dan memusyawarahkan
ketika pihak korban, semua tetap harus bertumpu kepada korban, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, maka tentu ini harus diputus di tingkat diversi, maka harus ada putusan diversi ketika korban atau keluarga korban tentu ini sepakat dengan apa yang hasil dirundingkan untuk pemulihannya. Misalkan anak melakukan tindak kekerasan di sekolah, misalkan memukul sampai ada kekerasan fisik. Nah, misalkan nanti itu dimusyawarahkan, dimufakatkan, contoh keluarga korban menerima kompensasi ganti rugi untuk pengobatan dan lain sebagainya, tentu ketika semua sudah clear, sepakat, itu tidak akan dilanjutkan di proses pidana di pengadilan, harus diputus diversi. Nah, itu meskipun namanya diversi, tetapi menurut kacamata saya ini merupakan satu bentuk mediasi di dalam perkara pidana, mediasi penal. Selain dalam sistem peradilan pidana anak, mediasi penal ini contoh-contoh lain di undang-undang yang bisa diselesaikan di dalam proses mediasi adalah contohnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tindak pidana di dalam sebuah rumah tangga, misalkan kekerasan suami terhadap istri atau begitu sebaliknya kekerasan fisik. Nah, ketika itu diadukan ke kepolisian, di proses hukum, maka tentu yang dikedepankan harus dimusyawarahkan terhadap keluarga, dimediasi. Dalam rangka apa demi keutuhan rumah tangga. Karena di pidananya suami atau di penjaranya suami atau istri sebagai pelaku tindak kekerasan tadi, jika dilihat atau dipandang lebih jauh, maka sebenarnya tidak ada asas kemanfaatan bagi keluarga itu. Ketika nanti dimediasi, kalau misalkan korban suami ataupun istri sepakat dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi, tentu ini bisa tidak harus dilanjutkan dalam proses peradilan. Karena misalkan dilanjutkan di proses peradilan, salah satu misalkan harus dipenjara pidana, nah tentu keluarga ini kan akan berantakan. Siapa yang akan mencari nafkah, siapa yang akan kemudian mengasuh anak dan seterusnya. Ini ada kemungkinan, dimungkinkan untuk bisa diselesaikan dengan mediasi penal di luar peradilan, atau bahkan sampai di tingkat peradilan pun misalkan lanjut ketika terjadi mufakat untuk damai, tentu harus diputus damai, tidak ada pidananya. Ini lagi di undang-undang tentang hak cipta, pelanggaran hak cipta, hak paten. Nah, itu memungkinkan untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu atau mediasi penal. Misalkan ada pelanggaran hak cipta, misalkan ada orang yang mengklaim misalkan ciptaan lagu musiknya kemudian viral di YouTube channelnya, menghasilkan banyak uang, kemudian pihak yang merasa menciptakan lagu melaporkan ada pelanggaran hak cipta. Nah, tentu ini harus dimediasi terlebih dahulu. Atas kepentingan apa? Kepentingan dari korban pemilik hak cipta ini. Misalkan dari pelanggar hak cipta tadi mau meminta maaf, kemudian memberikan hasil dari apa yang dia dapat dari ciptaan tadi, hasil materialnya berikan kepada pencipta dan terjadi kesepakatan mufakat untuk selesai secara musyawarah, ya tentu tidak akan dilanjutkan di peradilan dalam konteks pemidanaan, ya. Itu contoh-contoh mediasi penal yang terjadi. Lagi contohnya
di undang-undang tentang kecelakaan, misalnya undang-undang lalu lintas, peristiwa kecelakaan ya, peristiwa kecelakaan misalnya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan dan ada korban yang kerugian fisik ya, tidak sampai meninggal ya, atau tidak sampai mati, ada kerugian material, kerugian fisik misalkan, maka tentu itu ada peluang jalur untuk diselesaikan secara mediasi penal selama korban ya, itu sepakat dan tidak ada unsur paksaan ya. Ini. Nah, secara garis besar sebenarnya perkara-perkara yang masuk perkara pidana yang bisa dimediasi penal ini yang merupakan perkara-perkara pelanggaran ya, bukan kejahatan, pelanggaran. Selain itu juga perkara-perkara yang deliknya adalah delik aduan. Contohnya delik aduan itu apa? Misalkan contoh pencurian di dalam keluarga, itu deliknya aduan. Misalkan anak mencuri uang istri, mencuri uang ayahnya, atau istri karena tidak pernah dikasih uang ya, mencuri uang suaminya yang ternyata itu uangnya orang lain ya. Artinya pencurian di dalam keluarga itu kan deliknya aduan ya. Ketika dilaporkan kepolisian, diadukan, maka terbuka peluang untuk diselesaikan secara mediasi penal ya, dimediasi terlebih dahulu, dimediasi di tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian untuk didamaikan ya. Ketika anak mencuri uang ayahnya ya, tentu kan kalau harus dipidana ini bukan merupakan solusi yang nanti akan berdampak pada kebaikan ya. Ketika anak nanti sudah misalkan dipidana, belum tentu keluar menjadi baik atau justru malah lebih buruk, maka bisa diselesaikan dengan mediasi atau dicabutlah aduannya ya. Kan pencabutan aduan dari perkara pidana delik aduan itu meskipun tidak secara letterlek disebut sebagai mediasi penal, alternatif penyelesaian, itu secara tidak langsung ruhnya adalah ruh restoratif justice, ruh dari mediasi penal itu sendiri. Jadi selama pengadu memaafkan dan yang diadukan minta maaf dan sepakat untuk dicabut perkara itu, ya harus dicabut, tidak boleh dilanjutkan. Nah, itu perkara-perkara delik aduan juga bisa diselesaikan secara mediasi penal ya. Itu banyak sekali contohnya delik aduan ya, perselingkuhan ya, perzinahan ya, maksud saya perselingkuhan ya, ada perzinahan. Jadi misalkan melaporkan suami berzina dengan orang lain, dengan istri orang atau perempuan lain atau berselingkuh ya. Nah, tentu yang harus dikedepankan ini mediasi penal. Apakah pemidanaan ini menjadi solusi bagi dia atau tidak? Karena kasus perselingkuhan, perzinahan ketika dilaporkan ke kepolisian ini harus satu paket ya. Misalkan yang kita yang berselingkuh adalah suami kita ya, maka tidak boleh yang dilaporkan hanya selingkuhannya, yang akan dipidana adalah selingkuhannya saja, tapi suami kita juga harus dilaporkan, ikut terlapor, ikut diadukan, dan nanti bisa dipidana bersama-sama kan tentunya. Nah, tentu ini apakah jadi solusi terbaik atau tidak, makanya harus ada mediasi terlebih dahulu ya, dimusyawarahkan. Sebenarnya musyawarah, mediasi ini merupakan satu hukum adat di Indonesia jauh sebelum ada hukum positif ya. Penyelesaian secara hukum adat di Indonesia, penyelesaian permasalahan selalu
diakibatkan dengan musyawarah ya. Kecuali perkara-perkara kejahatan ya, kejahatan yang memang sudah diatur untuk tidak bisa diselesaikan secara mediasi atau di luar pengadilan. Contoh kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Nah, meskipun di situ diatur dalam undang-undang lalu lintas jalan, meskipun yang menabrak sudah tanggung jawab menyantuni keluarganya, mengurusi semua proses pemakaman dan seterusnya, itu tidak menghapuskan pidananya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semua perkara pidana itu bisa dimediasi. Nah, bisa dilakukan mediasi penal. Itu dulu ya. Jadi memang selain alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks perdata, keperdataan sebagaimana diatur di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, ternyata di perkara-perkara pidana ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal juga ya. Itu untuk diskusi kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di Google Classroom ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tentu akan memantik pertanyaan-pertanyaan, akan memantik diskusi-diskusi. Karena ini yang memang kita harapkan. Semakin kita muncul diskusi pertanyaan, nanti pembahasannya akan semakin komprehensif ya. Kalau hanya sekedar kita menyampaikan saja, tentu apa yang seingat yang menyampaikan. Tapi kalau muncul pertanyaan, tentu kita akan mengeksplor lebih jauh tentang penyelesaian perkara. Oke, itu sementara saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi ya di depan. Saya ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, sehat selalu.